Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Antasa Channel dan seneng banget nih ya untuk semua respon positifnya. Itu artinya teman-teman itu mulai sadar bahwa ini loh kita sama-sama membutuhkan ilmu tentang psikologi dan juga kesehatan mental. Ini salah satu motivasi aku dan juga tim Antasa Channel untuk bisa memberikan terus nilai positif melalui sosial media. Seharusnya semakin banyak konten-konten positif bisa membuat anak muda Indonesia itu menjadi lebih critical thinkingnya juga terasah, karena tidak semua informasi itu bisa kita terima dengan baik. Tidak semua yang kita tonton di sosial media juga bisa kita tiru, dan juga harus kita filter dengan pemikiran yang lebih positif lagi sebelumnya. Oke, kali ini aku pengen ngebahas tentang satu topik yang cukup lagi viral, banyak dibicarakan karena ini datang dari salah satu tokoh ya, influencer, YouTuber, atau mungkin kalau aku lihat sih intinya followers dia tuh banyak banget gitu. Dan mendapatkan banyak kecaman dari masyarakat karena cukup kontroversial komentarnya di salah satu YouTube channel yang mungkin akun yang tidak sedikit followersnya. Dan itu sebenarnya aku paham sih, aku yakin banget nggak berniat untuk menyampaikan seperti apa yang kita dengar. Jadi kalau aku memposisikan sebagai yang bersangkutan, pasti maksudnya tidak jelek gitu. Cuma karena ini dalam situasi lagi pandemi seperti ini, jadi kayak sensitif banget isu itu. Jadi para YouTuber, influencer, dan juga apapun yang sekarang kita merasa punya banyak followers, ingat bahwa followers itu adalah amanah. Bagaimana kita itu sama-sama bisa memberikan edukasi yang positif dengan value kita. Tetap jadi diri sendiri, tapi ingat ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu empati. Nah, hari ini aku akan ngebahas kenapa sih apa yang dilontarkan itu menjadi satu kecaman lagi setelah salah satu statementnya terkait dengan ini nih. Aku akan ngebahas karena ini adalah topikku ya, yaitu tentang statement yang bersangkutan mengenai alibi bahwa dirinya adalah introvert. Oke, aku nggak akan membahas tentang motif kenapa yang bersangkutan itu menyampaikan bahwa dirinya introvert dan lain sebagainya. Kali ini aku akan ngebahas karena aku dari sudut pandang psikologi, sebenarnya introvert itu apa sih? Karena sebelum topik ini juga HPDC Indonesia di Instagramnya itu, follow ya, jangan lupa ya. Itu juga lagi ngebahas topik ini sebelum isu ini mencuat gitu. Karena banyak banget DM yang masuk, kalau Mbak Hana aku tuh pengen banget bisa ngomong, tapi aku tuh bukan orang yang extrovert, aku tuh introvert. Self diagnosis di tengah masyarakat kita ini cukup banyak teman-teman, apalagi terkait sama extroversion dan introversion. Sebenarnya apa sih? Oke, jadi menurut salah satu bapak psikologi yang sangat terkenal itu Carl Jung, kalau anak psikologi pasti tahu, dari Swiss, beliau mengatakan kalau sebenarnya manusia itu terdiri dari dua tipe kepribadian, yaitu tipe yang extroversion dan juga tipe yang introversion. Nah, tipe extroversion ini beliau mengatakan kalau tipe-tipe yang lebih suka kita itu ketemu sama banyak orang, gampang akrab, terus juga extroversion ini lebih gampang membaur, kemudian mereka lebih banyak berbicara daripada berpikir, tidak suka dengan kesendirian, dan cenderung mengutamakan kepentingan banyak orang dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Nah, kalau introvert itu apa sih? Oke, jadi dari salah satu sumber yang aku baca, introversion atau introvert ini dengan ciri-ciri yang biasanya pada umumnya adalah tipikal orang yang tidak suka basa-basi dan jarang menginisiasi pembicaraan. Jadi, kalau kita ngobrol sama orang introvert, biasanya dia lebih banyak diam daripada dia memulai pembicaraan. Oke, yang kedua adalah tipe orang yang introvert ini sangat menikmati me time. Jadi dia nggak suka keluar rumah. Dia tipikal yang lebih suka menyendiri, nggak suka ketemu keramaian, dan cenderung dia suka aktivitas yang membuat dia itu nyaman, seperti kayak baca buku sendirian, dengerin musik sendirian. Pokoknya dia suka banget sama menyendiri. Komunikasi personal itu mendalam banget nih orang-orang yang introvert ini. Kenapa? Jadi dia itu karena nggak suka keramaian, bukan berarti dia itu nggak suka sama komunikasi dengan lawan bicaranya. Suka, tapi dia suka ngobrol yang sesuatu yang sangat mendalam gitu. Jadi biasanya tuh benar-benar harus deket dulu baru dia bisa akrab tipikalnya. Lalu kemudian seorang introvert ini juga suka bekerja sendiri. Jadi dia nggak suka kalau teamwork itu biasanya punya kesulitan untuk berkolaborasi. Dan yang terakhir adalah seorang introvert ini berpikir dulu sebelum berbicara. Nah, ini nih teman-teman. Jadi kalau memang misalnya kita mengatasnamakan introvert untuk sebuah alasan, mendingan kita cari tahu dulu apakah benar-benar kita tuh introvert, dan jangan sampai teman-teman itu melakukan mental block dengan self diagnosis. Maksudnya apa? Ini nih, banyak banget sekarang tes psikologi di internet. Akhirnya kita coba-coba. Terus setelah kita tahu, kita jadi mental block. Waduh, aku tuh introvert. Aduh, aku tuh extrovert. Aduh, aku tuh ini, aku tuh itu.
Guys, semua tipikal kepribadian itu ada pada diri kita. Bahkan aku sendiri juga ada introvertnya, aku ada extrovertnya. Tapi biasanya dominan yang mana nih, kita yang paling tahu. Dan untuk mendiagnosis tipe kepribadian seseorang, seorang profesional seperti psikolog tuh butuh waktu loh. Jadi nggak langsung melakukan diagnosis atau professional judgment. Jadi di sini please deh teman-teman, tolong dipikirkan, kalau kita melakukan self diagnosis, kita akan lihat dulu sumbernya dan validitasnya. Kalaupun sudah valid dari sumber yang memang benar, teman-teman harus ingat bahwa ini jangan sampai membuat kita tuh mental block. Artinya kita merasa bahwa ya aku kan emang kayak gini, ya udah aku nggak mau berubah. Menurut sebuah teori, kita tuh dalam bersosialisasi sebagai makhluk sosial kita butuh orang lain. Kepekaan dan kecerdasan sosial kita dibutuhkan dengan menggunakan satu kemampuan yaitu empati. Empati ini adalah menempatkan diri kita di posisi orang lain. Pertama, ini sangat penting kenapa? Karena kita jadi tahu apa yang harus kita sampaikan di depan orang banyak. Kecerdasan emosi ini juga membuat kita jadi lebih paham tentang bagaimana social skill yang harusnya kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat kali ini. Jadi sekarang teman-teman mau introvert mau extrovert, empati itu bukan syarat, tapi dia mutlak gitu. Jadi wajib kita punya sebagai manusia individu yang bersosialisasi. Artinya sekarang teman-teman banyak kok introvert yang mereka bisa melakukan adjustment atau penyesuaian diri dan sukses. Banyak juga extrovert, bisa dibayangin deh kalau dua orang extrovert semua, satu atasan satu bawahan. Ngomong semuanya, ya udah gontok-gontokan gitu. Tapi gimana kita melakukan self adjustment atau penyesuaian diri? Ini yang dibutuhkan. Empati dan kecerdasan emosi lainnya ini juga menjadi salah satu faktor utama. Ada 4 komponen teman-teman. Kecerdasan emosi menurut Goleman yang pertama adalah self awareness. Sadari kalau kita merasakan sedih, marah, kecewa. Jangan deny, accept itu. Kalau sudah, kita regulasi, self regulation. Kita manage. Kalau kita mau marah, gimana caranya supaya kita nggak marah berlebihan, sedih berlebihan, happy berlebihan. Artinya kita bisa regulasi emosi kita. Yang ketiga, empati tadi. Gimana kita memposisikan sebagai lawan bicara kita. Bisa dibayangkan di setengah situasi pandemi ini, kalau kita membicarakan sesuatu yang sangat sensitif, apakah kita tidak pernah memposisikan diri kita sebagai pasien, keluarga pasien, tenaga medis. Apa yang akan mereka rasakan kalau kita menganggap hal ini adalah bercandaan doang. Jadi empati ini adalah kuncinya teman-teman. Dengan itu yang keempat adalah social skills. Gimana kita bisa menggunakan skill kita untuk bisa diterima di lingkungan sosial. Jadi sekarang please guys, untuk siapapun itu, bahkan aku pun kalau ada kesalahan dalam membuat konten, aku mohon maaf sebesar-besarnya, tapi tidak ada niat, cuma aku benar-benar minta tolong semua influencer, please pikirkan semua konten yang mau kita sebarkan. Pertama, empati tadi itu penting banget teman-teman. Nah sekarang kalau kita mengalami satu mental block itu harus seperti apa? Jangan pernah merasa kita paling benar. Sehingga kalau kita merasa paling benar dan merasa bahwa diri kita ya udah dari sono emang gue begini nggak bisa berubah, itu artinya kita fix mindset. Kalau begitu, kita merasa masukan orang lain adalah ancaman. Kalau kita merasa masukan orang lain ancaman, artinya kita nggak mau belajar, nggak mau lebih baik lagi. Dan yang paling penting adalah orang-orang yang fix mindset biasanya dia gengsinya tinggi banget untuk minta maaf. So kalau memang kita salah, please say sorry. Apa sih susahnya? Manusia itu tempatnya salah. Aku pernah bikin salah satu kontenku. Kalau kita emang salah ya udah, akui salah. No defense. Kalau memang kita memang benar-benar salah, nggak menaikkan sedikit pun derajat kita kalau memang kita itu defense terhadap apa yang kita lakukan. Nggak apa-apa kok, it's human kalau kita salah. Tapi it's human juga to say sorry. Itu aja sih mungkin yang aku pengen sampein value dari salah satu isu yang cukup viral belakangan ini. Dan aku tahu banget in that situation aku juga empati sama yang bersangkutan, karena ini nggak cuma sekali ya, sebelumnya juga ada beberapa YouTuber dan juga influencer yang mungkin saat itu empatinya lagi berkurang. Boleh nggak sih Mbak Nalisa? Boleh banget, nggak apa-apa. Tapi segera sadari dan temui profesional, ataupun kalau misalnya nggak mau ketemu profesional, coba tenangkan diri dulu sebelum ke media dan siapkan diri kita untuk bisa masuk ke sosial media. Jangan salahin followers kita, jangan salahin subscriber kita. Karena mereka tuh hak mereka gitu. Tugas kita adalah gimana caranya kita siap ketika kita jadi influencer, apapun yang kita lakukan pasti menuai dua sisi. Nah kalau bisa kita melakukan yang hal positif, kenapa kita harus defensif untuk tidak melakukan pengakuan kalau kita salah. Dan teman-teman posisikan, mungkin kalau kita jadi posisi yang bersangkutan, bisa jadi kita juga punya salah selama ini. Cuma karena kita bukan siapa-siapa, jadi kita nggak ke-expose.
jangan naif dan jangan sok suci juga ketika kita judging orang lain. Karena aku tahu banget setiap orang melakukan sesuatu tuh pasti ada backgroundnya, pasti ada pola sebelumnya. Kalau kita melakukan empati ini kepada siapapun, at least kita sebagai followers juga perlu berempati kepada influencer, maka ini akan terjadi kecerdasan emosi dalam menggunakan sosial media. Introvert, extrovert bukan jadi masalah kalau kita punya satu, kecerdasan emosi. Itu aja dari aku, terima kasih, selamat sebentar lagi nih kayaknya waktu-waktu libur kita udah berakhir ya, semoga, dan kita kembali a new normal. Jadi aku nggak tahu seperti apa kondisinya, yang penting kita tetap positif aja and stay safe, stay positive and stay productive. Assalamualaikum.